Tuhan, malam ini kami rindu akan firman-Mu. Mari berfirmanlah, mari berbicaralah kepada kami. Kami haus akan firman-Mu, kami rindu akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, biar hamba-Mu menyampaikan tepat seperti yang Kau mau. Biar hamba-Mu membagikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Hamba-Mu hanya mau nyalurkan apa yang sekarang ini Tuhan mau bagikan kepada umat-Mu. Dan kami semua terbuka bagi firman-Mu. Kami percaya kami semua pasti akan dipuaskan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah, kami siap untuk terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap terima firman Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Shalom. Haleluya, silakan duduk kembali. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Saya percaya kita semua malam ini boleh menikmati hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, malam ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Tema hari ini adalah menjadi orangnya yang benar. Ya. Berarti pasal 10 kita akan buka Alkitab kita sama-sama. Ibrani 10 ayat yang ke-38. Mari bila saudara sudah menemukan firman Tuhan ini, saya ingin setiap saudara untuk bacakan firman Tuhan ini bersama-sama dengan suara yang keras. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-38. Semua siap? Amin. Sama-sama kita baca 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Amin, saudaraku. Nah, saya kasih Tuhan dari ayat ini, ya, dari ayat ini kita belajar bahwa ada orang percaya yang hidupnya tidak benar. Amin. Dari Ibrani 10 ayat yang ke-38 dikatakan, tetapi orangku, ya, kataku. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang orang dunia ini begitu menyoroti kehidupan orang Kristen. Dia ke gereja saja hidupnya kayak begitu, ya. Betul ya? Baik saya yang tidak ke gereja. Betul gak? Orang sering kali lihat. Nah, Tuhan Yesus lewat firman Tuhannya berkata, tetapi orangku yang benar, firman Tuhan berkata, akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka firman Tuhan berkata, aku tidak berkenan kepadanya. Jadi memang ada orang-orang percaya yang hidupnya tidak benar. Ada orang-orang Kristen yang hidupnya tidak benar. Kata tidak benar itu artinya tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, hal ini sangat menyedihkan sekali. Percaya Tuhan, ikut Tuhan Yesus, tapi sayangnya hidupnya enggak sesuai dengan firman. Ini saya menyebutnya Kristen tapi tidak disertai dengan perubahan hidup. Ya, ada orang Kristen tapi hidupnya tidak disertai dengan perubahan hidup sebagai orang Kristen. Nah, Kristen tapi kelakuannya, Kristen tapi cara hidupnya tidak seperti orang Kristen. Ini firman bukan buat orang di luar, tapi firman ini buat kita yang ada di tempat ini. Amin. Amin. Siap terima firman Tuhan ini? Ini bukan buat saudara juga, buat saya juga. Amin. Bahwa kita mesti hati-hati karena ada orang Kristen tapi cara hidupnya gak seperti orang Kristen. Pada waktu murid mula-mula dia disebut Kristen karena cara hidupnya itu seperti Kristus.
Makanya disebut Kristen. Kristen itu orang-orang yang cara hidupnya seperti Kristus. Mari kita baik untuk memeriksa keadaan diri kita. Apakah kita sudah hidup seperti Kristus, seperti cara hidupnya Kristus? Ya, coba kita akan buka sama-sama Matius pasal 7 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya ingin kita semua membaca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan bacakan ayat 16, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 17, kita bergantian membaca. Matius 7 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Oke. Matius 7 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Oke, siap semuanya? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? 17. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. 19. Sama-sama. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mari kita lihat bersama-sama firman Tuhan dari slide ini ya. Coba yang dari slide ini kita perhatikan baik-baik. Firman Tuhan berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi orang Kristen dikenal dari mana? Dari buahnya. Amin. Jadi pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Amin. Nah, Alkitab berkata dalam ayat ke-19, setiap pohon, jadi Tuhan itu memberikan sebuah analogi, kita ini seperti pohon. Amin. Saudara dan saya ini pohon yang baik atau tidak baik, dikenali dari buahnya. Oke. Nah, mari kita lihat sama-sama ayat yang ke-19. Kita baca yang warna biru ini. 2, 3. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, perhatikan, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara, ini firman bukan untuk segelintir orang. Amin. Tapi ini firman juga buat semua orang yang percaya, termasuk saya. Amin. Kalau saya termasuk dari pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, saya mesti siap-siap untuk saya ditebang. Amin. Ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini seringkali Bapak Ibu Saudaraku, ada kelompok orang, dia berkata begini, enggak bisa Pak, enggak mungkin kita masuk neraka. Kalau kita sudah percaya Yesus, kita pasti masuk surga. Loh, kalau enggak berbuah macam mana? Amin. Kalau kita enggak berbuah, bukan cukup berbuah, tapi kita harus menghasilkan buah yang baik. Alkitab dengan jelas berkata, pasti. Bilang sama-sama, pasti ditebang. Sekali lagi. Lalu, ada pastinya ini. Habis pasti ditebang, pasti dibuang. Oke, ulangi sama-sama. 2, 3. Pasti ditebang, pasti dibuang ke dalam api. Pasti apa tidak? Pasti. Kalau kita tidak menghasilkan buah yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya ada tanggung jawab. Bilang sama-sama. Sebagai orang percaya, saya ada tanggung jawab. 2, 3. Sebagai orang percaya, saya ada tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Menghasilkan buah yang baik. Amin. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-20 dikatakan, jadi dari buahnya lah, dari buahmu lah
kamu akan dikenal. Amin. Lidah ini memang tidak bertulang. Ya. Manusia bisa membuat cerita yang menawan. Bisa enggak? Pak, saya ini baik. Saya ini, bisa enggak kita? Bisa. Amin. Semua kita di tempat ini, ya, tidak terkecuali kita bisa untuk mengatakan saya seperti ini, saya seperti itu. Oke, silakan. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Dari buahnya. Amin. Nah, kehidupan Kristen itu adalah kehidupan yang mempromosikan cara hidup. Amin. Kita ini hidup di dunia ini untuk apa? Untuk mempromosikan cara hidup. Amin. Kita enggak sedang bicarakan yang lain. Kita sedang membicarakan tentang cara hidup. Ya. Menjadi Kristen itu adalah kehidupan yang mengalami perubahan hidup. Makanya saya tidak heran kalau orang ikut Tuhan Yesus, pertama kali dia datang kepada Tuhan Yesus, maka hidupnya tidak baik. Betul? Alkitab mencatat, waktu Yesus datang, datanglah orang-orang yang sakit, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang patah hati, datang mereka yang buta. Ini bukan hanya buta secara fisik saja, amin, tapi mereka ini juga orang-orang yang secara roh mereka buta, amin. Orang yang sakit bukan cuma sakit fisik, tapi rohnya juga sakit, amin. Amin. Jadi kalau saudara lihat orang ke gereja, lalu kehidupannya datang dengan sakit, dengan problem, dengan masalah, itu adalah hal yang biasa. Amin. Karena mereka sakit, itu sebabnya mereka butuh siapa? Butuh Tuhan Yesus. Amin. Tapi ingat, jadi Kristen itu adalah hidup mengalami perubahan hidup. Ini loh. Kira-kira bisa digarisbawahi, bisa ditanam dalam hidup kita masing-masing. Amin. Saya sendiri merasa bahwa saya juga merasa hidup saya dibentuk. Amin. Saya juga diubah. Saya direstorasi. Nah, bahasa restorasi ini sekarang ini lagi ngetren. Ya. Banyak orang ambil barang-barang zaman dulu. Jadul, motor tahun 70-an, mobil tahun 80-an, itu direstorasi, dipulihkan, dibuat seperti zaman pertama kali. Saya pernah melihat ada orang merestorasi mesin jahit Singer, tapi tahun entah berapa. Wah, direstorasi. Waktu dia merestorasi itu saya perhatikan, saya ingat ketika ibu saya pertama kali beli mesin jahit. Ketika dia beli mesin jahit, waduh senang sekali. Tapi ketika usia mesin jahit itu bertambah usianya, maka mesin jahit lama-lama menjadi usang. Nah sekarang orang, wah, diambil barang lama itu karena mereka berkata barang ini lebih berkualitas dibandingkan barang yang direstorasi. Saya perhatikan, dirubah, diperbaiki, karat-karatnya dibuang, amin. Baut-bautnya yang sudah lama yang nggak bisa dipakai lagi diganti dengan yang baru. Itu namanya diubah. Nah, hidup kita bisa saja sebelum kita kenal Tuhan, sebelum kita masuk ke gereja ini, saudara juga berada di dalam situasi kehidupan yang buruk. Gak masalah, amin. Tapi ketika saudara memutuskan untuk percaya Tuhan Yesus, saudara dan saya harus mengalami perubahan hidup. Katakan sama-sama, saya harus mengalami perubahan hidup. 2, 3, saya harus mengalami perubahan hidup. Jadi kita ikut Tuhan Yesus itu, kita bukan sekedar pakai atribut Kristen. Ya, kita kadang-kadang suka kalau sudah ikut Yesus lalu pakai atribut Kristen semuanya. Mulai pakai salib Kristen, mulai pakai kaos-kaos yang ada lambang Kristennya. Nggak ada guna.
Kalau kita tidak berubah, semua atribut itu tidak ada gunanya. Saya lihat ada penyanyi-penyanyi dunia itu, salibnya gede nggak yang di kalungnya? Nyanyi dengan salib gede, lalu hidungnya sama lidahnya ke bibirnya tuh dijepit pakai apa tuh? Itulah kira-kira ya pakai salib gede, nyanyi anting-antingnya juga gede, kalungnya gede, sininya ada apa tuh, lalu nyanyi tatonya di mana? Kira-kira saudara-saudara mencerminkan nggak itu pengikut Kristus? Halo, mencerminkan nggak pengikut Kristus? Tatonya, saya bukan berarti begini ya, wah Bapak ini ekstrim, orang Kristen tidak boleh tatoan. Karena ada orang-orang yang dulu hancur, sudah terlanjur ditato, lalu ikut Tuhan Yesus. Ya nggak apa-apa, amin. Tapi kalau saudara sudah ikut Yesus duluan, baru begitu, menurut saya itu ada apa-apanya nih, ada yang aneh ini saudara, amin. Anda diciptakan itu dengan kemuliaan yang luar biasa, amin. Nggak pakai ditato pun Anda tetap makhluk yang luar biasa, amin. Anda sudah luar biasa, amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, ikut Yesus itu bukan sekedar pakai atribut, ya Kristen, ya. Tapi menjadi Kristen itu artinya kita harus berubah. Nah, mari kita baca sama-sama Galatia pasal 6 ayat 15. Galatia pasal 6 ayat yang ke-15. Mari sama-sama kita baca dengan suara yang keras ya. 2, 3. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Oke, Bapak Ibu boleh memperhatikan yang ada di depan. Kemudian saya pengen saudara mencoba untuk memberikan sebuah pandangan dari ayat ini. Oke, lihat dan silahkan buat sebuah pengertian, sampaikan menurut saudara ayat ini artinya apa. Bersunat atau tidak bersunat nggak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Boleh ada yang ngasih jawaban? Bu Derina, apa artinya? Bersunat atau tidak bersunat nggak ada artinya, tapi menjadi ciptaan baru itu yang ada artinya. Coba, apa maksudnya? Menurut Ibu, salah nggak apa-apa ya? Nggak apa, silakan Bu. Ini bukan bukan tes kepintaran, enggak. Saya kepingin kita belajar mengungkapkan. Oh ada ya. Oke. Apa coba artinya? Yang lain coba pikir-pikir ya. Apa ya? Menurut saya nggak apa-apa. Karena kita belajar sama-sama. Bersunat, tidak bersunat, nggak ada artinya. Tapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Ayo, silakan. Salah nggak apa-apa. Menjadi bersunat apa maksud itu? Masa lalu kita tuh jelek atau baik, itu enggak ada artinya. Yang penting sekarang menurut saya ciptaan baru yang itu sekarang yang jadi ciptaan baru. Oke. Mengikut Yesus. Ikut Yesus ya. Oke. Tepuk tangan buat Ibu. Sekarang bagikan kepada Ibu Betty. Ini kita persilakan Ibu Betty. Silakan Ibu Betty. Menurut Ibu Betty apa? Yang bersunat, nggak bersunat, nggak ada artinya. Yang penting tuh jadi ciptaan baru. Ya silakan Ibu Betty. Menurut saya, karena zaman dahulu perjanjian lama pengikut Yesus kan identik dengan sunat. Jadi maksudnya di sini
bersunat ataupun tidak bersunat, maksudnya sama seperti yang Bu Derina bilang, yang penting di sini itu kita yang sekarang gitu Pak. Ya sekarang. Kita yang sekarang maksudnya Pak. Yang sekarang, yang penting yang sekarang. Ya, yang sekarang itu gimana? Yang sekarang ya pada saat kita percaya kepada Tuhan Saat percaya Yesus. Sekarang apa yang sekarang ini? Saya tunggu yang sekarangnya apa? Maksud saya yang sekarang ini iman kita Pak. Oh, iman kita. Yang itulah yang ada artinya, iman kita yang besar kepada Tuhan, itulah yang ada, itulah yang sangat berarti. Jadi dosa-dosa kita yang lalu itu tidak berarti, tidak berarti lagi kalau kita sudah lahir baru. Kalau kita sudah lahir baru. Jadi intinya lahir baru. Iya. Gitu ya. Kok semua jadi nunduk semua ini? Pak Kris. Ya. Kalau saya mengartikannya bahwa latar belakang apapun kita itu sebenarnya enggak menjadi masalah buat Tuhan Yesus. Jadi yang penting itu dia harus menjadi ciptaan baru. Yang penting menjadi ciptaan baru. Entah itu asalnya dari mana, latar belakang apapun, suku apa dan lain-lain banyak hal ya, nggak jelas istilahnya. Ya. Jadi itu nggak menjadi utama. Gitu. Jadi yang utama tuh harus mengenal Kristus dan menjadi ciptaan baru. Ya. Gitu ya. Oke, kasih tepuk tangan buat Pak Kris. Tuhan berkati. Nah, saya cukupkan 3 dulu ya. Nanti kita sambung setelah ibadah selesai. Jadi pada waktu itu ya, dalam perjanjian lama, tanda daripada perubahan hidup itu adalah sunat. Sunat lahiriah. Makanya ini yang salah satu yang dianut, yang dijalankan oleh saudara sepupu kita. Jadi mereka kalau mau menjadi bagiannya, maka dia harus sunat. Nah, dan ini juga menjadi satu tanda kehidupan orang-orang yang ada di perjanjian lama. Jadi orang yang di perjanjian lama, kalau mereka enggak disunat, maka mereka adalah termasuk orang yang tidak berkenan. Oke. Nah, setelah Kristus datang ke dunia ini, ya, dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dan kita percaya kepada Yesus. Yang dilihat oleh Tuhan itu bukan sunat fisiknya. Nangkap ya? Makanya betul yang Bapak Ibu saudaraku, kehidupan lamamu tuh enggak penting. Yang penting itu kehidupan sekarang. Amin. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, sunat atau tidak bersunat enggak ada artinya. Amin. Tapi yang ada artinya adalah menjadi ciptaan baru. Apa itu menjadi ciptaan baru? Kita berubah. Makanya saya tuliskan di sini. Rasul Paulus itu suratnya kepada jemaat yang ada di Galatia. Dan hari ini firman yang sama disampaikan kepada jemaat yang ada di Alpha Center. Dikatakan kalau kamu Kristen tapi cuma menjalankan aturan saja, gitu ya. Sunat kan aturan nih, harus sunat. Kalau nggak sunat bagaimana? Nggak sah, nggak selamat. Kalau kita Kristen tapi cuma menjalankan aturan saja dan tidak berubah, perhatikan, fisiknya berubah, lahiriahnya berubah, tapi rohnya nggak berubah, maka firman Tuhan berkata apa? Tidak ada artinya. Bahasa lainnya, tidak ada gunanya. Sampai di sini mengerti? Ngerti ya? Kita menjadi Kristen tapi kita nggak mau berubah. Kita cuma jalankan aturan. Ya, ayo doa. Tapi doanya bukan karena ada kerinduan dalam hati, tapi doanya karena aturan. Amin. Bukan sebuah hubungan. Amin.
maka apa yang Anda lakukan itu tidak ada artinya. Banyak orang Kristen baca Alkitab, baca. Tapi membaca Alkitabnya karena aturan. Takut nanti kalau minggu ditanya sama Pak Gembala, udah baca Alkitab belum? Belum. Nah, tapi tidak ada sebuah kerinduan, tidak ada sebuah hubungan. Makanya saudara, dengarkan ini baik-baik. Kita ini ikut Yesus bukan karena supaya KTP kita agamanya Kristen. Bukan. Amin. Tapi kita ikut Yesus itu karena kita mau bangun hubungan. Nah, kita ini bukan memeluk agama. Amin. Kita ikut Yesus bukan memeluk agama. Beda. Kristen itu bukan sekedar agama, tapi Kristen itu hubungan. Amin. Kalau orang terhubung, apa yang dirasakan? Ya. Kalau kita terhubung, ada satu kehangatan, ada satu sukacita, ada ikatan emosi. Makanya kalau saudara ada di dalam hadirat Tuhan, Anda bisa merasa enggak? Rasa. Pertama orang, ih merinding saya. Waktu nyanyi tadi loh, kok wah seperti itu ya. Kenapa itu? Karena hubungan. Amin. Agama adalah upaya dari manusia untuk bisa ketemu dengan Tuhan yang Maha Kudus. Itu agama. Agama itu usaha manusia untuk bisa bertemu dengan Tuhan yang Maha Kudus. Sedangkan manusia penuh dengan dosa. Bisa enggak? Manusia yang berdosa berusaha untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Bisa apa tidak? Tapi Yesus lakukan bukan membangun agama. Yang Yesus lakukan adalah membangun hubungan. Karena hubungan antara manusia dengan Tuhan rusak. Karena apa? Dosa. Makanya Tuhan turun ke dunia ini membangun hubungan. Kalau agama, manusia berusaha cari Tuhan. Tapi kalau Kristen, Tuhan yang cari. Tuhan yang cari, bisa apa tidak? Bisa. Amin. Makanya kalau saudara ikut Yesus cuma supaya agamamu Kristen, maaf, engkau enggak akan punya hubungan. Amin. Tapi kalau engkau ada di tempat ini supaya engkau punya hubungan dengan Tuhan, itu yang engkau bisa rasa sesuatu. Sekali lagi, kalau kehidupan Kristenmu itu hanya sekedar untuk menjalankan aturan, maka itu tidak ada artinya. Nah, Paulus dengan tegas berkata, yang disebutin dengan tidak ada artinya, dia mau bilang gini, kalau kamu cuma ikut Kristus, ikut Kristen karena aturannya, kamu inilah sampahnya Kristen. Halo? Ngerti kira-kira? Kalau kita ikut Yesus, cuma ngikutin aturannya, kita ini sampah. Saya juga menjadi sampah. Amin. Karena apa? Cuma memenuhi aturan. Karena kita tidak berubah. Ya. Dan saudaraku, Rasul Paulus itu bahkan mengungkapkan masa lalunya. Dia ceritakan masa lalunya yang mungkin menurut dunia itu keren. Tapi apa kata Paulus? Filipi pasal 3 ayat ke-4 bagian B sampai dengan ayat yang ke-9. Coba kita lihat sama-sama ya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, ini kalau Kristennya karena lahiriah, karena aturannya, Paulus berkata, aku ini lebih lagi, kurang apa aku ini? Ya, Paulus berkata begini, aku ini disunat pada hari ke-8. Kamu disunat umur berapa? Ya, aku ini dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Kita Ibrani apa? KW. Ya, Paulus berkata tentang pendirian, prinsip terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Orang Farisi ini orang yang begitu dalam pemahamannya akan Taurat. Paulus bilang kalau boleh sombong, nih aku nih. Ya. Tentang kegiatan penganiaya jemaat, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Maksudnya begini loh. Zaman dulu semua pengikut Taurat
Orang-orang Farisi itu begitu menentang ajaran lain. Karena yang benar adalah mereka yang melakukan Taurat. Orang-orang Farisi. Dan aku menentang orang-orang yang hidupnya gak benar itu. Menurut mereka. Dan kalau dibilang aku ini penganiaya, mereka yang gak benar hidupnya gak sesuai dengan Taurat, aku sikat. Aku ngek semuanya. Ya, ini Paulus. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Paulus bilang, soal Taurat aku lakukan, Pak. Semua aku lakukan dengan tidak bercacat. Tapi Paulus berkata dalam ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Wah, dia bilang tuh bangga saya jadi orang Farisi, bangga saya jadi guru, bahkan dari ahli Taurat. Tapi sekarang Paulus berkata, itu semuanya kuanggap rugi. Jadi kalau saudara dan saya ikut Yesus, ikut Tuhan, hanya ikuti aturan, Paulus berkata, rugi. Amin. Amin. Untung itu kalau saudara, lihat sama-sama, ayat yang ke-8 kita baca. 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku apa? Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah lepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. 9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saya membaca ayat ini, saya baru mengerti kenapa Paulus rela buang masa lalunya yang menurut dunia itu adalah masa lalu yang luar biasa. Karena Paulus punya pendirian. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Amin. Kalau kita bicara tentang pengalaman, Paulus punya pengalaman. Kalau bicara tentang masa lalu yang luar biasa itu, Paulus punya semuanya. Tetapi Paulus berkata, semuanya itu sampah, gak ada gunanya. Kecuali, dia katakan, kecuali mengenal Kristus, itu yang ada gunanya. Amin. Kadang-kadang di dunia ini saya agak sedih. Beberapa penganut ajarannya Kristus, satu bilang, maaf, saya Kristen. Yang sana bilang, saya Katolik. Kristen, Katolik. Halo, mau Kristen kayak, maka mau Katolik kayak. Kalau hidup saudara nggak mengenal pribadi Yesus, ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya. Ya, di sini Paulus mau bilang lewat ayat ini, ayo berubah. Amin. Sama-sama katakan, ayo berubah. Ya, ayo kita fokus kepada perubahan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan ketika perjalanan pelayanan ini, saya mulai renungkan. Kenapa Tuhan ya, dari tahun 2003 Tuhan bawa saya ada di sini, sampai akhirnya saya ada di tahun 2021. Kenapa kami harus mengalami ini, mengalami itu, wah seperti ini. Tuhan cuma mau bilang, aku pengen kamu berubah. Lalu saya juga ketemu dengan orang-orang, kenapa orang ini ada dibawa di sini, kenapa si ini ada di tempat ini. Tuhan cuma mau bilang begini, semua orang yang ada di tempat ini, Tuhan pengen mereka mengalami perubahan hidup. Amin, amin. Ada orang yang masuk gereja, keluar gereja, masuk gereja, keluar gereja. Kenapa bisa begitu? Karena mereka tidak mau berubah. Amin. Kita tertanam di sebuah rumah rohani, tujuannya cuma satu, ayo berubah. Makanya kita di gereja, Tuhan izinkan kita ketemu dengan Pak Eko, ketemu dengan Pak Sabtono, ketemu dengan Pak Kris, ketemu semua yang ada di tempat ini. Kita bertemu untuk apa? Kita bertemu untuk apa? Digesek. Bilang sama-sama, kita bertemu untuk digesek. 2, 3.
Sekali lagi, kita bertemu untuk digesek. Bilang sama-sama, saya ketemu di sini untuk digesek. 2, 3. Kok ngomongnya sambil tekanan batin semua gitu loh. Bilang sama-sama, saya ada di sini untuk digesek menjadi baik. 2, 3. Saya di sini untuk digesek menjadi lebih baik. Amin. Amin. Meringis semua. Aduh, sakit Pak. Aduh. Apa ada orang kayak Pak Eko nih? Aduh. Ya. Saya masih ingat dulu awal-awal ketemu dengan Pak Eko ini Pak Eko ini orang yang suka mbalelo. Dikasih tahu gitu ya, ini Pak Eko ini. Ya, tapi ketika kita bersama-sama, Tuhan gesek. Amin. Nah, gesekan ini untuk menjadi lebih baik. Tujuannya apa? Perubahan hidup. Sampai di sini ngerti? Kiranya engkau menjadikan Alpha Center jadi rumah rohanimu yang terakhir. Katakan amin. Apapun yang terjadi, gesek, sikat terus sampai mulus. Katakan amin. Ya, iya. Kenapa? Tuhan tuh pengen kita berubah. Amin. Perubahan itu fokus Tuhan. Nah, berubah dalam hal apa? Berubah karakter. Yang paling sulit itu adalah ini. Karakter. Halo, betul tidak? Kencang sekali, siapa tadi? Sulit atau gampang? Sulitnya luar biasa. Ya, karakter. Saya merasa, saudara, bukan cuma di rumah, dimanapun saya ketemu, saya digesek supaya karakter saya baik. Amin. 2, cara hidup. Cara hidup. Kita juga harus berubah caranya kita hidup. Amin. Cara bicara, cara merespon sesuatu, cara mengelola keuangan, cara berjalan, cara melayani, semua cara hidup kita harus diubah. Yang sepakat bilang amin. Kita nggak bisa ikut Yesus lalu hidup kita kayak orang dunia, bisa nggak? Nggak bisa. Saya selalu bilang begini, saudara, kita ini kalau ke mall, saudara bisa pakai baju apa saja kan? Mau pakai jas, ada yang larang? Orang pakai jas, saudara kalau nggak pernah pakai jas dan punya jas, pengen pakai dan nggak malu ke mall, keluar dari mall, pakai jas, pakai dasi. Ada yang larang? Ada yang nangkep? Ada yang bilang gini? Enggak, semua orang biasa aja lihat Anda pakai jas, Anda pakai kaos singlet yang lewer itu, pakai celana pendek, sandalan jepit di mall. Ada yang larang nggak? Nggak ada. Terserah mau jungkir balik di situ pun nggak ada yang larang. Betul tidak? Tapi ada satu yang tidak boleh Anda lakukan, yaitu di sorga. Di sorga Anda nggak bisa kayak di mall, pakai suka-suka hati saya mau pakai sandal kek, mau pakai kolor kek, nggak boleh. Betul tidak? Ke sorga, hidup di sorga harus pakai standarnya siapa? Itu standar sorga. Amin. Nah, standar surga itu salah satunya adalah karakter dan cara hidup. Amin. Kalau karaktermu berubah, cara hidupmu berubah, maka prinsip hidupmu pasti akan berubah. Katakan amin. Amin. Kadang-kadang orang prinsip dia, nggak bisa, ini kan hak saya mesti pertahankan. Ya, karena apa? Cara hidupnya salah, karakternya salah. Coba karakternya berubah, sudah tidak apa-apa lah. Memang saya punya hak, tapi ini diizinkan Tuhan untuk bentuk saya. Dah, saya doakan dalam nama Yesus. Doakan dia. Prinsip hidupnya berubah enggak? Berubah. Disakiti, doakan. Amin. Juga waktu kita berhadapan dengan teman hidup, wah, teman hidup kita kadang-kadang ngotot. Saya juga bayangkan waktu istri saya ketemu dengan saya, wih, orang ini dulu saya pikirnya baik, ternyata begitu menikah, alamak katanya, mimpi apa saya udah ketemu.
Saya pikir hitam manis itu wah luar biasa manisnya, gitu ya. Oh, ini saya membayangkan istri saya itu bergumul 15 tahun dengan saya itu, ya. Karena melihat karakter hidup saya perlu diproses, perlu dibentuk. Amin. Saya diproses, saya dibentuk lewat siapa? Istri saya. Wow. Saya masih ingat awal-awal pernikahan. Wah, saya tadi kunjungan di perjalanan tuh saya cerita. Iya orang nikah itu berat ya. 2 tahun menikah, istri saya hamil anak kedua. Hamil anak pertama merdeka, karena istri saya tidak ngidam. Begitu tahun kedua ya, 2 tahun, Glenda umur 2 tahun menikah, istri saya hamil anak kedua. Begitu, ayo kita keluar, ayo, saya biasa sudah keluar pakai parfum. Bau apa nih? Lama tersinggung saya. Aduh, nggak usah pakai parfum. Karena kan nggak ngerti saudara, bahwa itu bawaan orang hamil, nggak ngerti. Bau apa kamu nih? Bau, ganti. Wih, astaga, nggak ngerti, bener-bener nggak ngerti. Saya membayangkan orang menikah, baru menikah, lalu tiba-tiba ini karakternya kan belum ada gesekan yang serius ya. Lalu dia, saya pakai parfum, parfum itu bikin muak aku. Dalam hati saya, dia ini muak sama parfumnya atau muak sama saya? Betul tidak? Tapi itu gesekan, sakitnya luar biasa. Aku pengen makan nasi goreng, tapi enggak pakai bawang putih. Pak D itu sekali menggoreng, itu langsung kecemplungin bawang putih. Macam mana enggak pakai bawang putih? Itu gesekannya sakit sekali. Sakit nggak kira-kira digituin? Sakit loh saudaraku. Belum lagi kalau kita bau keringet. Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Kita kan baru menikah kan pengennya dekat sama istri. Dia bilang jangan dekat-dekat, najis. Itu sakit sekali. Nah, karakter kita dibentuk, digesek supaya cara hidup kita juga berubah. Prinsip hidup kita berubah. Nah, karena itu perubahan, kita berubah supaya kita memperbaiki karakter. Amin. Orang kalau karakternya berubah, dia pasti akan bisa membiasakan untuk berdoa dan baca Alkitab. Cara hidup. Jadi kalau saudara dan saya karakternya belum diubah, maka saudara akan sulit untuk membiasakan diri berdoa dan baca Alkitab. Berdoa dan baca Alkitab itu bukan aturan, tapi di sini kita berdoa dan baca Alkitab itu karena satu hubungan, satu cara hidup yang diubah. Amin. Amin. Saya melihat ada beberapa orang yang percaya kepada Tuhan tapi nggak punya kebiasaan ini. Ya, beberapa orang ya bukan dari gereja kita, tetapi mereka diizinkan untuk dekat dengan kami. Kami memperhatikan, kami lihat, nggak tahu firman, nggak tahu isi Alkitab. Berarti dia nggak pernah baca Alkitab. Saya ke rumahnya jemaat, bertanya, tahu nggak kisah ini? Tahu. Dia mulai ceritakan, oh ya dia begini. Tahu nggak Samuel? Tahu. Samuel itu satu ketika dia pagi-pagi Tuhan panggil Samuel. Dia datang, ya Bapak. Nah, dia bisa cerita. Berarti dia pernah baca Alkitab. Yang payah adalah sudah ke gereja ikut Tuhan, tapi nggak pernah baca Alkitab. Berarti cara hidupnya belum berubah. Jadi kita berubah cara hidup kita, biasa berdoa, baca Alkitab. Amin. Dan yang ketiga, bersedia dibentuk oleh Tuhan. Ini prinsip hidup. Apapun yang terjadi sama kita, itu karena Tuhan mau bentuk kita. Amin. Kita ketemu dengan siapapun, kita mengerti bahwa saya harus bersedia untuk dibentuk oleh Tuhan lewat siapapun. Amin. Kita punya anak, saya punya anak 2. 2 anak saya ini punya karakter yang berbeda.
Dan setiap hari saya juga harus bersedia dibentuk oleh Tuhan. Lewat siapa? 2 anak. Pak Sabtono bayangin anaknya 4 ya Pak ya. Wih, saya juga bayangkan diproses sama 4 anak. Ya, itu sudah kayak tempe digiles, bukan penyet lagi saudara. Betul nggak Pak? Wah, anak pertama giles. Mungkin karena pertama itu kurang gizi waktu itu, jadi agak kecekel juga. Anak kedua agak mending, jadi bobotnya agak berat gitu. Wah, gilesnya lebih. Anak ketiga berkatnya lebih banyak, gilesnya lebih. Loh, kita serius saudara, kita punya anak dipakai Tuhan juga untuk membentuk kita. Amin. Kalau kita mengerti prinsip hidup yang diajarkan oleh Tuhan, kita mesti welcome dengan hal itu. Dan kita harus berdoa. Nah, sekarang sebagai terakhir ya, bagaimana caranya kita mengalami perubahan hidup di dalam Kristus. Kita nggak bicara di luar, tapi kita sedang berbicara di dalam Kristus. Oke, secara cepat saja kita baca Filipi pasal 3 ayat 8 sampai 9. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, tujuannya supaya aku memperoleh Kristus. 9. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang pertama, bagaimana caranya kita mengalami perubahan? Yang pertama, kita harus mengenal Kristus secara pribadi. Ini penting saudara. Ayub, saleh enggak Ayub? Menurut Alkitab, ini kalau Alkitab bicara, Alkitab itu ya dan amin. Amin. Waktu dia bilang ada orang saleh, namanya Ayub. Saleh kan? Baik. Saleh itu artinya dia melakukan firman itu tepat. Tapi Ayub diuji tidak imannya? Diuji. Ada orang Kristen, saya sudah melayani, saya sudah baca Alkitab, saya sudah berdoa, kenapa Tuhan izinkan cobaan ini datang? Kita komplain. Satu ketika saya masih ingat, saya lupa tahun berapa waktu itu, ada jemaat baru di tempat kita. Jemaat baru di tempat kita. Lalu adik sama cece-nya itu kecelakaan di Tanjung Pura. Kecelakaan. Nah, saudaranya ini dikenal sebagai anggota jemaat di sebuah gereja di Pontianak. Dia terkenal baik, setia, pelayanan, ramah, suka pelayanan sekolah minggu, luar biasa pelayanannya. Dan di rumah itu, karena dia ini anak Tuhan yang rajin dan taat, semua tahu dia ini orang baik, rajin ke gereja dan lain sebagainya. Tapi kenapa hari itu kecelakaan dan dia meninggal? Lalu satu keluarga itu, maaf ya, dengan kata kasar dia berkata gini, Tuhan itu sudah buta, masa enggak tengok orang baik? Halo, masa enggak tengok orang baik? Orang baik kok dia matinya kayak gitu. Kita waktu itu saya ditanya begitu, wah rasanya itu kayak tuing begitu ya. Coba apa jawab saudara? Saya punya jawaban begini. Yang pertama, anak Tuhan tuh enggak penting cara matinya, yang penting adalah cara hidupnya. Amin. Ada pendeta hebat di Afrika, hebat, luar biasa. Saya terberkati lewat tulisannya, lewat khotbahnya, lewat hidupnya. Bersama dengan istri dan timnya akan berbicara di hadapan 500 atau 5.000 orang, saya lupa. Naik pesawat pribadi, tiba-tiba pesawatnya nabrak cranes, tang, meledak, mati. Pendeta-pendeta pada nunggu di sana. Pertanyaan saya, masuk mana matinya? Kalau kita cuma lihat matinya kecelakaan pasti masuk neraka, enggak. Dia sendiri berkata yang mati ini,
anak Tuhan itu bukan dari cara matinya, tapi cara hidupnya jadi berkat nggak bagi orang lain. Amin. Mati kena COVID kah atau tidak, bukan itu masalahnya. Sepanjang hidupnya, kalau dia bisa menjadi berkat, dia mengenal Kristus dengan benar, pasti dia jadi berkat. Itu yang penting. Tapi yang kedua, jawaban tadi, pertanyaan tadi gini, orang benar pun diuji. Amin. Emas tahu 24 karat dari mana? Diapakan? Diuji lewat api, dipanasi sekuat mungkin. Amin. Supaya apa? Yang bukan emas, dia tidak akan tahan api. Ya. Jadi artinya ujian itu untuk menyempurnakan kesalehan kita. Amin. Nah, ini cara kalau mau berubah, kenal Kristus. Jangan dari kata saya, jangan dari kata orang, jangan dari Pak Sabton, dari Pak Kris, jangan. Tapi pribadi engkau mengenal Kristus. Ini yang Paulus katakan, dulu, tapi sekarang aku merasa mengenal Kristus secara pribadi, itu yang paling penting. Kalau saudara bisa kenal Kristus secara pribadi, tidak ada yang bisa menggoyah imanmu. Amin. Tidak ada yang bisa menghentikan saudara karena saudara mengenal Kristus secara pribadi. Nah, bagaimana caranya ya? Filipi 3:8, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku itu lebih. Lihat, Paulus berkata mengenal Kristus itu lebih mulia. Ayo, kalau saudara menyembah Tuhan bukan karena pengenalan, bukan karena engkau mengalami pribadi, saudara akan bisa menyembah Tuhan seminggu. Seminggu kemudian Anda akan pergi. Kayaknya capek, sibuklah, ada inilah, ada itulah. Kita pernah buat namanya 40 Days Family Care, 40 hari doa bersama dengan keluarga. Saya nggak tahu saudara lakukan atau tidak sekarang, tapi kalau saudara tidak mengenal, tidak mengalami dampaknya, kau tidak merasa mengalami Kristus, mengenal Kristus itu lebih mulia, sudah akan stop. Ya, sudah stop. Makanya saya kepingin kalau Anda merasa bahwa doa bersama keluarga itu baik dan itu lebih mulia dari semuanya, lakukan terus. Amin. Lakukan. Saya berjuang dengan keluarga kami, juga kami akan berdoa setiap hari. Bahkan kerennya, wah tadi malam kami lagi berdoa sembah Tuhan. Handphone saya bunyi, saya nggak tahu. Tiba-tiba pas kita buka Alkitab, istri saya bilang, ada orang telepon kah? Nggak tahu, nanti aja habis. Pas saya buka HP, wah ada orang telepon. Teleponnya berkata, ayo kita makan. Wih, jam 9 malam mau ngajak makan. Ya. Lalu anak saya cerita, sebelum berdoa tuh lapar. Karena dia sore harinya hanya makan bubur dari Sol. Ya. Mau baca Alkitab juga gini, lapar. Mamanya sudah bilang, ngantuk, tidur sudah. Nanti minum air banyak-banyak lalu tidur. Tapi malam itu saya cerita sama anak-anak ini loh, kalau kamu setia doa, kamu lapar saja Tuhan kirimkan nasi bungkus ke sini. Amin, saudara. Kalau saudara bisa merasa mengenal Kristus itu lebih mulia, saudara akan rela melepaskan semuanya. Halo? Saya mungkin bertanya, kenapa hobi susah dilepasin? Karena belum bisa berkata, mengenal Tuhan Yesus itu lebih mulia. Kalau sudah tahu mengenal Yesus itu lebih mulia, saudara akan rela lepaskan. Bagi saya, tinggalin rokok, tinggalin minum keras, tinggalin judi, tinggalin kebiasaan buruk, itu enggak ada yang sulit. Kalau saudara tahu membedakan mana yang mulia dalam hidup saudara. Amin. Kalau mengenal Kristus itu lebih mulia bagimu, lebih menguntungkan bagimu, saudara akan rela lepaskan semuanya. Amin. Ini sudah dibuktikan. Ya. Paulus jadi orang yang menurut saya bisa gila-gilaan ikut Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu mengenal Kristus itu lebih mulia. Ya. Nah, sekarang ya. Jadi yang kedua, kita harus bisa buang kebiasaan yang lama.
Jadi buang kebiasaan yang lama. Jadi kita harus berani buang kebiasaan yang lama. Itu yang membuat seringkali kita balik. Orang yang belum bisa buang kebiasaan lama, itu adalah orang yang belum lihat yang mulia dalam hidup ini adalah Kristus. Oke? Kiranya ini jadi berkat buat kita semua. Dan mari kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kau baik Tuhan, Kau baik. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu ku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu ku dan bagian. Tetaplah selama saya berdoa. Sekalipun dagingku dan hatiku, haleluya, habis lenyap, gunung batu ku dan bagian. Tetaplah selama. Katakan sekali lagi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu bagianku. Tetaplah selama-lamanya. Kadang Tuhan izinkan daging kita habis, hati kita remuk, karena kita diproses di atas muka bumi. Kita dibentuk, kita gak bisa komplain, kita merasa sesak hati karena kita gak bisa lari. Tuhan berkata, sekalipun dagingmu dan hatimu habis lenyap, kau masih punya gunung batu, perlindunganmu, pertolonganmu. Bagianmu tidak akan pernah habis di dalam Tuhan.
Sekalipun engkau di bumi ini engkau dihabisi oleh manusia, dagingmu remuk di sini, hatimu hancur berkeping-keping di bumi ini, tapi Tuhan memberikan jaminan buat kita. Bagianku tetap ada di sorga. Tuhan menjadi perlindunganmu, Tuhan menjadi kekuatanmu. Mari saudara, kita malam ini kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Minta kepada Tuhan, biar aku menjadi orangnya yang benar, hidup oleh iman, pengharapan kepada Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagian, oh Engkaulah bagian hidupku Tuhan. Tetaplah selama. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan dengan percaya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku, oh dan bagian hidupku, tetaplah selama-lamanya, tetaplah selamanya. Berikan suara-suara yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kaulah bagian kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, malam ini kami berterima kasih. Engkau boleh mengajar kami lewat firman ini. Engkau jadikan kami orang-Mu yang benar. Fokus kepada perubahan hidup, fokus pada perubahan karakter, fokus pada cara hidup yang diubahkan, sampai kami memiliki prinsip hidup yang sesuai dengan firman-Mu. Mari Tuhan, semua kami yang sudah dengar firman ini, ubah dan bentuk kami, selaraskan dengan hati-Mu Tuhan, selaraskan kami dengan firman-Mu. Kami percaya malam hari ini Engkau sedang berbicara kepada setiap kami masing-masing, dan firman kebenaran ini akan mengubah kami, akan membentuk kami, dan kami akan fokus kepada perubahan hidup kami. Kami mengizinkan diri kami dibentuk, diproses oleh Tuhan dengan cara-Mu, sampai Engkau mendapati kami jadi orang-Mu yang benar. Tuhan, sekalipun daging kami harus habis dan batin hati kami remuk redam, kami yakin kami tetap punya bagian di dalam Tuhan. Kaulah milik kami di sorga yang tidak pernah habis-habisnya. Kau menyertai kami, membela kami, Kau melindungi kami. Bahkan apa yang menjadi bagian hidup kami tidak akan pernah habis untuk selama-lamanya. Berkati semua kami, jemaat yang sudah dengar firman Tuhan ini. Kan biar malam ini pulang dengan sukacita kemenangan dari surga. Kami boleh pulang rumah masing-masing mendapatkan sebuah siraman rohani yang baru. Roh kami baru, hidup kami baru. Kami jadi seperti Engkau. Kasih Tuhan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang sedang dalam pergumulan Engkau memberi pertolongan dan kekuatan untuk menang atas setiap pergumulannya. Dan seberapa kami yang hadir, bahkan yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, kami berdoa semua kami diberkati.
Bentuk kami untuk jadi serupa dengan Tuhan, menjadi orang-orang yang Tuhan yang benar. Fokus pada perubahan, fokus pada karakter, fokus kepada cara hidup, fokus kepada prinsip hidup yang sesuai dengan firman. Rela dibentuk oleh Tuhan, dan kami percaya kami disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Sebentar kami akan pulang, sertai dan berkati kami, sehingga pulang dari tempat ini membawa sukacita kemenangan. Diberkati setiap jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada semua yang diberkati, bersama-sama kita berkata berkata tepuk tangan yang luar biasa. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati dan sampai jumpa.